Kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Persatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya. Bisa dengar suara saya ya? Bagus Pak, bagus. Very good. Ya. Ayat yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, ya, Paulus ya, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat yang keempat, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ya, itu firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk kita sharing bersama untuk firman Tuhan pada siang sore hari ini. Pak Andre akan bagi Ya, baca itu apa? Prolognya Pak. prolognya ya, sebentar ya. Saya carikan dulu Pak. Mungkin Ibu Ria sudah bisa bantu saya Ibu. Ibu Ria. Ada di WA Group. Oh baik, saya coba lihat ya. Ya, saya cari dulu. Kompak siang. Oke, yang dibaca. Prolognya Bu. Paling bawah biasanya. Oh. Nggak ada Pak ya? Nggak ketemu kah? Oke, saya bacalah. Ada di WA Group itu Bu. Ada Bu. Sebentar ya. Oke, saya bacakan ya. Oke. Ya, saya bacakan. Bertumbuh bersama dalam. Oh, yang kompak. Itu ya Pak. Ya baik-baik saya baca Pak. Bertumbuh bersama dalam kompak ini ya. Ya. Ya, mengawali tahun 2025 ini, kita kembali diingatkan tentang pentingnya bertumbuh di dalam kompak. Bacaan firman hari ini diambil dari surat Paulus untuk jemaat di Efesus. Kita akan coba merenungkan pasal 4 ini dan kaitannya dengan tumbuh dalam kompak. Mari kita coba perhatikan serta cermati apa pesan yang disampaikan Paulus terkait kesatuan tubuh Kristus. Perhatikan hal-hal apa yang Paulus coba tekankan di dalam menjadi pengikut Kristus yang sejati, serta apa saja yang harus dilakukan demi menjaga kesatuan tubuh Kristus. Biarlah lewat firman hari ini kita juga bisa merenungkan apakah kita beserta teman kompak kita telah melakukan apa yang Paulus ajarkan. Pertanyaan. 1. Pembaharuan apa yang saudara temukan melalui firman hari ini? 2. Adakah hal yang Tuhan ingatkan untuk kompak saudara melalui firman hari ini? 3. Apa yang mau saudara lakukan di dalam kompak saudara terkait kebenaran firman hari ini? Demikian. Silakan Pak Karel. Ya, itu pertanyaan tadi itu merupakan satu kita akan sharing bersama nanti tentang dasaran kebenaran, tentang teguran ya, perbaikan dan komitmen. Terima kasih Ibu Ria. Pak Andre akan bagi dalam saya bagi 2 room aja ya, cepat. Ya.
Tes 1 2 3. Halo. Sudah Ya, kembali ke selamat main siang room. kembali Selamat ke main room siang. semua. Luar biasa hari ini ya. Ya, firmannya kan sering kita baca ya. Jangan sampai kita obesitas rohani, cuman baca sudah kenyang kita. Baca firman. Nah, kita nanti aplikasinya ya. Alright, ada yang mau disampaikan? Efesus 4 ayat Ya, 1 sampai 6. tadi Baik. kami di ruang 1 Pak Andre dengan Ibu Ya, Ariance. ya Bu Arianca. Ya, Ya, pembaruan apa yang saudara temukan melalui firman hari ini, pembaruan itu akan terus terjadi jika kita mendengar dan melakukan firman. Melalui firman kita dibaharui terus menerus, pembaruan akal budi. Kalau tidak mendengar dan tidak melakukan, tentu tidak akan terjadi pembaharuan. tidak ada Yang kedua, pembaruan. adakah hal yang Tuhan ingatkan untuk kompak saudara melalui firman hari ini? Ada seringkali jika di dalam satu komunitas selalu ada gesekan-gesekan, Ya, tapi biasa. kita belajar untuk mempraktekkan kasih, mempraktekkan buah roh, panjang sabar, penguasaan diri. Di tengah-tengah komunitas ya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Ya, Ya dimulai dari tengah keluarga, dimulai dari tengah persekutuan, dimulai dari masyarakat luas sampai ke masyarakat luas. Yang ketiga, apa yang saudara lakukan di dalam kompak saudara terkait kebenaran firman hari ini? Terus maju, tidak undur, tidak menjauh dari komunitas, tetapi tentu dengan lebih berhikmat supaya tidak terjadi lagi gesekan-gesekan. Demikian Pak Andre, pendapat Ibu Ariansyah, silahkan ditambahkan Bu Ariansyah kalau masih ada yang mau ditambahkan. iya. Jadi ada gesekan itu biasa. Jangan muntaber, mundur tanpa berita. Ya oke, apa yang mau disampaikan Bu Arianca? Balik papan, apa kabar? Balik papan. Apa ceritanya? Baik, saya ucapkan dulu selamat tahun baru semua ya Mas. Baru. Baru hari di 2025. Right. Sudah, jadi pendapat saya sudah dirampingkan lagi oleh Sister Ria. Ya. Itu. Sudah, terima kasih, itu aja Pak Andre. Oke, Bu Ariansyah. Pak Andre sedikit intermezzo ya. Jadi silakan. kalau ada orang yang memperkenalkan diri, jika seandainya salah satu pasangannya sudah dipanggil Tuhan, dia suka bilang gini, pasangan saya sudah di balik papan. Padahal itu pengertiannya sudah di dalam tanah, tapi dibilang di balik papan, suka keliru kalau kita mengartikannya. Benar juga ya, bagus juga. Iya, plesetan. Tapi kalau Bu ya. Ariansyah kan benar-benar di kota balik papan kan. Di kota. Bukan kiasan, tapi ada yang mengkias begitu. Memang kota minyak. Ya, Oil City. Oil City. Oke, cukup Pak Andre, silakan Pak lanjutkan. Ya, Bu Arianca, ditegur apa Bu Arianca lewat Efesus 4 ini? Tuhan tegur apa sih? Ya, kita lebih ini lagi sih ya, apalagi di sini bilang kompak kan. Ketika kita merasa satu tubuh, kita harus saling mengisi satu dengan yang lain, ya kekurangan. Ya. Sama saya mungkin ada dengan Sister ya. Dan sebaliknya. Sehingga kita betul akan terasa bahwa kita memang satu tubuh. Dan jangan pernah merasa lebih dari, karena betapa saya bilang, kalau mata merasa lebih penting dari semua, dari kaki, ya apakah berfungsi dengan baik mata itu kalau tidak ada kaki? Nah, contoh seperti itu, Pak Andre. Oke, very good. Itu dengan jangan saling meninggikan diri. Semua porsinya sendiri-sendiri. Ya enggak? Punya porsi sendiri-sendiri. Yang penting apa? Christ center. Yang ditinggikan adalah Kristus. Bukan self-center. Self-center tuh diri sendiri. Oh, aku begini loh. Aku begitu loh. Orang itu begitu loh. Nah, jangan sampai self-center ya. Ya. Ya, nggak ada lah.
Orangnya ndak di sini, orangnya di Laut Afrika sana. Ya oke. Ini cuma 2 orang ya tadi ya? Tadi terlempar semua ya Pak? Iya, Pak Yumbuk terlempar. Tadi juga ada Pak Ya, Miki, juga belum sempat ditanya. Sudah sempat kita panggil, tapi Pak Miki nggak bersuara. iya dia Pak, Setelah itu, nyetir dia, lagi nyetir ya. udah nggak ada lagi. Ya, Pak Yumbuk ada di room 1 dia, room 3 sama Pak Karel. Ya oke, room 3 apa kabar? Room 3. Eh, eh, Selamat siang Ya, semua. silakan. Selamat Natal tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, kami melihat di sini bahwa ayat yang ketiga, Alright. dan berusahalah memelihara kesatuan roh, Kesatuan. damai dan sejahtera. Nah, ini surat disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Efesus. Dikatakan apa? Supaya hidupmu itu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita yang sudah dipanggil ini berikutnya kesatuan jemaat. Jemaat, gereja. Orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang surgawi. Orang-orang, ya banyak orang. Bagaimana kita mempertahankan kesatuan roh? Itu banyak orang. Apalagi kalau satu sosialnya lebih tinggi dari yang lain. Wah, sudah. Nah, ini kenyataan dalam kehidupan. Dalam jemaat, dalam komunitas, di mana-mana itu sama. Kalau orang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi sedikit, menganggap rendah pada orang lain. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kesatuan roh? Saya akhir tahun itu ya ada beberapa komunitas yang kami adakan Natal itu di luar kota. Komunitas ini komunitas Kristen. Semua orang Kristen. Tetapi waktu dalam perencanaan untuk adakan ibadah di luar kota, itu semua bisa ngomong di grup. Ya. Bahkan mungkin dengan kata-kata yang kurang enak didengar telinga. Nah, saya sebagai bukan Tuhan percayakan saya sebagai pimpinan, ya, saya ikut terbawa gitu. Tapi saya ditegur Tuhan, jaga kesatuan roh. Iya. Akhirnya saya katakan begini, ini aja saudara, nanti semua saya handle, ya, nggak apa-apa. Nanti kita sampai di sana, Oke, sampai sana ya, semua sudah selesai diurus. Terakhir sebelum kami pulang ada sesi untuk curhat. Nah ini, Ya. sesi untuk curhat. Semua orang boleh ngomong apa saja tentang kesalahan orang, silakan. Tapi ada tujuan untuk kita memperbaiki. Jadi semua salahkan, wah Pak Karol itu salah begini. Saya saja, tidak apa-apa. Teman-teman yang lain itu, ya harus begini, Om Karol, nah boleh begini. Ya, oke. Nah, antara anggota juga demikian. Terus saya bersyukur ya. Dengan itu semua bisa keluarkan isi hatinya ya, kurang hatinya itu. Tapi di selesai itu kami semua itu saling berpelukan, Amin. saling maaf-maafan ya. Yang lalu sudah berlalu, 24 sudah berlalu, kita mulai baru yang 25. Yuk kita bersatu kembali. Amin. Walaupun ada gotoan itu tidak masalah, karena semua orang itu berpendapat. Saya begitu ya, untuk anaknya cepat juga ya. Saya itu hampir terbawa oleh arus mereka. Mau marah, mau ini segala macam di media sosial. Itu Tuhan tegur saya, jaga kesatuan roh. Ya. Saya belum baca loh, ini kan film hari ini. Itu sudah tanggal berapa? 26 apa 27? 27. Saya syukur Tuhan, jaga kesatuan roh. Saya bersyukur hari ini. Itu kebenaran yang saya lihat. Dan kalau teguran ya, saya bersyukur ada Pak Calvin ya, Calvin Kinain ya, yang tadi sampaikan Terry. Ya. Pak Calvin. Ya,
Alvin dia sampaikan sharing. Saya tidak bisa ikuti dengan jelas, tapi dah hujan sini putus-putus suaranya. Ya. Tapi saya ya ditegur. Bagaimana juga kita bisa hidup bersama, masuk dalam satu komunitas itu ada proses yang harus kita jalani. Kita menjaga kesatuan. Ya mungkin awalnya bukan kesatuan roh, ya. Awalnya itu ya kesatuan kebersamaan saja. Kesatuan dalam hal duniawi, dalam reguler mungkin. Tapi di arahnya kita kesatuan roh. Amin. Jadi komitmen saya untuk tahun 2025 ini, ya, saya kira kita semua katakan, keep on fire, move on, terlalu benar. Apapun yang dihadapi, percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita. Yes. Terima kasih, Pak Andre. Mantap. Keren. 1, 2, 3. Yes. Mantap. Ya, tetap ya on fire ya. On fire untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, alright. Mama Ita, ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak Andre. Oh, cukup. Oke. Iya. Pak Yumbuk. Shalom Pak Yumbuk. Ya, cukup Bapak. Sumba Tengah. NTT ya. Ya, mantap ya. Komitmen apa Pak Yumbuk mau apa dapatkan di Efesus ini? Efesus 4. Ya, komitmen kita apa yang Pak Yumbuk dapatkan? Semangat lagi begitu Pak Andre. Ya. Tetap Di ya. dalam melakukan firman Tuhan. Ya. Karena jaminannya itu luar biasa. Ya, kekal. Kekal dan Tuhan itu bisa buat sesuatu yang lebih dari yang sekedar kita doakan, dari yang sekedar kita harapkan. Ya. Itu kita tahu Tuhan itu lebih dahsyat, lebih luar biasa dia. Nah, pesannya kita tetaplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Apapun juga yang terjadi, kita tidak lalu ikut arus noda-noda dunia ini, tetapi kita terus tetap teguh, kuat di dalam iman dan praktek menghidupi firman Tuhan. Saya rasa karunia untuk kita tiap orang sudah jelas itu. Ya. Macam saya itu saya sudah tangkap karunia itu dan saya lakukan. Itu tadi yang Pak Karel sampaikan buat saya untuk lengkap ya. Kaum Kedar sudah kemarin tahun lalu saya hampir menangkan 1 jiwa itu Pak Andre. Ya, tapi dia masih tetap dengan Yesus itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya. Itu lewat WA, bukan penginjilan ini, tapi lewat WA. Oh, susah Pak. Lewat WA harus face to face Pak. Harus face to face. Saya angkat tangan dan saya tidak ini lagi. Ya. Saya sudah beritakan semua firman sama dia itu tentang Yesus. Iya, mental Pak. Kalau lewat WA mental. Mental dan saya tidak ini lagi. Saya pindah orang lain, sudah orang yang kalau menurut Pak Andre itu orang yang damai gitulah. Orang damai. Ya, cari orang damai lah. Untuk tahun ini kita bisa berprinsip satu. Nah itu dari Pak Kalvin tadi itu satu itu yang ada dalam pikiran saya ke depannya ini. Dan terima kasih Pak Karel sudah memberi semangat baru untuk saya. Bilang kepada orang-orang Merapu ini. Ya, dukung terus saya dalam doa. Saya bisa banyak jiwa untuk tahun ini 2025. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Ya. Oke, Pak Yumbuk, luar biasa ya. Kesimpulan Efesus 4 ini ya mengajarkan kepada setiap kita ya, pentingnya hidup sesuai dengan panggilan ilahi. Ya enggak? Panggilan Allah. Untuk apa? Menjaga kesatuan tubuh Kristus. Ya kita kan berbeda-beda juga kan. Tapi kita tetap harus jaga. Ada yang suka negatif, enggak apa-apa. Itu urusan dia. Ya, yang penting kita tetap berespon benar. Ya enggak?
untuk apa? Menjaga kesatuan tubuh Kristus. Ya kita tetap rendah hati. Ini Efesus 4 kan? Ayat 7 sampai 10, 1 sampai 6. Perlunya kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah kita terus memelihara secara aktif ya keharmonisan dan mengutamakan kasih dalam setiap tindakan kita. Walaupun itu tidak mudah. Ya enggak? Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa. Karena untuk itulah kita dipanggil. Oke, amin. Oke, lanjut Pak Karel. Ya. United Prayer. Oke, kita akan berdoa bersama ya. Ada yang mau didoakan? Silakan Ibu Rita. Itu apa telinganya sudah sembuh kah? Mikrofonnya masih tertutup. Saya Pak Karel, Udah. Saya kesehatan udah telinga udah bagus. Sudah bagus ya. Udah bagus. Saya Pakai hanya daun minta jarak ya. Daun iya, jarak. daun jarak. Wah, Iya. puji Tuhan. Luar biasa ini. Iya, terus ini saya minta doa hanya untuk Coki dan Lina. Itu aja di 2025 biar Tuhan beracara atasnya, berperkara atasnya. Ditambah lagi Coki belum mendapat pekerjaan ini. Jadi saya minta juga di 2005 ini ada pekerjaan buat Coki. Itu aja. Ya. Silakan yang lain, Pak Yumbu. Pak Yumbu. saya mohon dukung doa untuk saya untuk tahun ini saya mau kerja sawah sedikit saja. Selamat. Mau kerja sawah sedikit saja Pak Karel. Ya. Tanam apa Pak? Tahun lalu itu kan menguras waktu dan tenaga. Saya mau seimbangkan pelayanan dengan kerja gitu loh. Oke, ya. Saya batasi ini pekerjaan usaha lahan sawah. Jadi tolong mungkin minggu ini saya akan mulai turun sawah. Saya juga sekarang kesehatan sementara minum obat Pak Karel. Oh, Ada sakit batuk apa? pilek kemarin itu. Sakit apa Pak? Batuk pilek pilek. Pak Andre. Oh ya, oke. Ya. Kesehatan ya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ibu Ria. Keluarga aja Pak, kesehatan keluarga. Betul ya, semoga kesehatan ya. Iya Baik. Pak, makasih. Oke. Ya, saya akan berdoa untuk semua ya. Untuk Ibu Rita, untuk Coki dan pekerjaan, ya bersama dengan Tuhan. Ibu Ria dan Pak Yumbu kesehatan ya. Pak Andre juga dan saya kesehatan ya. Pak Yumbu. Halo Pak Yumbu. Ya. Halo. Pak Yumbu, ada salam dari Rambu Meri, Pak Yumbu. Rambu Meri. Oh iya. Ya, ya. Ya, kami akan natal bersama kalau hari Minggu nanti. Oh, hari Minggu ini kah? Ya, natal bersama orang Sumba. Iya, iya. Ya. Oke ya. Oke, Bapak. Makasih. Ya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami pada siang sore hari ini. Firman Tuhan mengajar pada kami, Tuhan, bagaimana kami bisa menjaga kesatuan roh. Ada begitu banyak orang yang di sekitar kami, Tuhan. Amin. Anak-anak. Juga orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terutama Tuhan, baik kami yang sudah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Kami adalah jemaat. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dalam kompak siang ini untuk kami bisa menjaga kesatuan roh. Itu dimulai dari diri kami sendiri. Kami menjaga kesatuan roh kami dengan Engkau Tuhan. Relasi hubungan dengan Engkau Tuhan. Kemudian bisa berlanjut pada relasi hubungan kita dengan baik dengan
sesama Amin. kita, anggota keluarga, anggota jemaat. Karena kita semua adalah satu tubuh. Firman Tuhan katakan satu iman, satu baptisan, satu tubuh. Semuanya kita adalah satu Tuhan. Firman-Mu keras mengatakan baik kami untuk kami bisa menjaga kesatuan roh di dalam jemaat kami, dalam komunitas kami Tuhan. Juga dalam kompak siang. Dan kami sadar dalam bagi kami punya banyak halangan, tantangan, masalah. Dan bagaimana kami menciptakan satu kesatuan roh bersama-sama. Terima kasih Tuhan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami untuk kami menjalani firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Keluarga, jemaat, komunitas, dimanapun kami ada. Bapak di surga, kami siang hari ini kan berdoa untuk keluarga Ibu Rita. Khususnya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kesembuhan Ibu Rita, telinganya sudah sembuh. Amin. Amin. Dengan segala sarana dipakai, lebih kuasa kasih Tuhan yang menyembuhkan Ibu Rita. Amin. Dan berdoa untuk anaknya Coki Tuhan. Amin. Dia hikmat kebijaksanaan untuk mencari pekerjaan. Amin. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah siapkan bagi kami semua sesuatu yang baik. Ya. Bagian kami adalah berusaha. Di surga, berikan hikmat dan kebijaksanaan, beri kekuatan, beri kemampuan bagi saudara kami Coki Tuhan untuk pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Karena kami sebagai manusia, kami harus hidup, kami harus makan. Kebutuhan jasmani, kita berdoa Tuhan. Berkati segala usaha yang dilakukan oleh saudara kami Coki itu adalah pekerjaan yang baik. Dan kami percaya, sungguh sangat percaya Tuhan. Di tahun 2025 ini, Tuhan akan memberikan dia suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Karena Tuhan tahu semua kemampuan kami. Bapak, kami serahkan keluarga Ibu Rita dan Bapak. Berdoa bersama-sama juga Tuhan untuk Ibu Ria, Christine. Kuatkan mereka Tuhan, pulihkan mereka. Amin. Keluarga mereka Tuhan, pulihkan kesehatan. Pulihkan kesehatan yang prima bagi mereka. Menjalani musim yang tidak menentu Tuhan. Cuaca yang tidak menentu. Cuaca yang ekstrem mungkin. Tuhan jagai keluarga Ibu Ria. Sehingga mereka tetap kuat dalam Engkau. Amin. Rohani mereka kuat, jasmani mereka kuat untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu untuk kebutuhan mereka juga Tuhan. Untuk hal-hal yang rohani juga hal yang jasmani. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah buat Ibu Ria ini. Dan berdoa bersama-sama Tuhan untuk Pak Yumbuk yang ada di Sumba. Pulihkan Tuhan. Rohaninya, jasmaninya, kesehatannya Tuhan pulihkan. Usahanya Tuhan. Dia harus bekerja, dia harus juga melayani. Beri hikmat bagi Pak Yumbuk Tuhan. Sehingga dia bisa membagi waktu. Apa yang Tuhan berikan bagi dia untuk bekerja, untuk kebutuhan jasmani, juga dalam pelayanan. Dan masih banyak orang Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan. Tapi belum mempercayakan hidupnya kepada anggota. Amin. Kita berdoa untuk Pak Yumbuk dalam misi penginjilan. Kemampuan yang Tuhan berikan bagi dia Tuhan. Dia bisa mendoakan orang sakit, dia sembuh. Itu karunia Tuhan berikan bagi dia. Perkuat dia Tuhan. Menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak. Berkat melimpah bagi keluarga Pak Yumbuk yang ada di Sumba dan jemaat di sana. Berdoa untuk Pak Andre Tuhan. Amin, amin. Dalam segala keberadaan Pak Andre untuk mempersiapkan semua acara ini. Sehingga acara ini bisa berjalan baik. Mempersiapkan para testimoni, kesaksian orang-orang yang dipanggil untuk menyampaikan berkat Tuhan. Amin.
berkati Pak Andre dalam kehidupannya, keluarga Tuhan, segala kebutuhan untuk kelangsungan daripada Zoom kompak ini Tuhan. Amin. Berkati Pak Andre. Amin. Amin. Kuatkan Pak Andre juga Tuhan, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, komunitasnya, Haleluya. lingkungan pelayanan di Purwokerto, bersama dengan orang-orang yang terpinggirkan. Amin. Tuhan berkati Pak Andre. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih berdoa bagi semua teman-teman kami yang tidak bersama kami dalam saat ini masing-masing dalam situasi ke dalam mereka. Tuhan berkati mereka semua. Berkati Pak Kelvin, berkati juga Pak Meki, Lemampau, Tuhan, ada Pak Bambang, berkati mereka semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami siang sore hari ini. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus, pengampunan Bapak Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati kita semua, dan kita bawa damai sukacita ini dalam kehidupan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat. Haleluya. Amin. 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 Oke, terima kasih Pak Karel. Oke, thank you. Dan berkati. Sampai jumpa besok lagi dengan Terima kasih Pak Karel. Pak Frans dari Medan yang bersaksi. Ya, Andre. terima kasih. Pamit Terima ya, kasih Pak Yomo, Bu Rika, Mama Ita, Pamit ya. Pak Karel, thank you. Oke.